Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan semoga hari ini diberikan kelancaran rezeki ya, amin. Nah, ceritanya ini aku mau nganterin anak aku jajan ya teman-teman, tapi tadi aku nggak ambil video pas di warungnya. Nah, tahu-tahu ini udah pulang aja teman-teman. Ini aku ambil video sekitar jam 10-an ya teman-teman, dan mataharinya itu udah terik banget dan di jalan itu panas banget ya. Jadi tadi itu anak aku kelayu, kelayu, dia mau ikut gitu sama ayahnya ya teman-teman. Ayahnya itu mau kerja, disamperin sama temennya, dan anak aku itu nangis kejer teman-teman. Aduh, guling-guling gak karuan pokoknya. Nah, ini ceritanya aku suruh unboxing ya, tapi dia minta bukanya jajan itu di belakang sini ya, di depan TV. Nah, ini udah macam-macam, satu kresek udah dia dapat. Akhirnya ya, dia ini udah sumringah lagi karena udah dapat jajan. Nah, anakku ini kalau disuruh jajan itu nggak perlu diambil-ambilin ya teman-teman. Dia itu udah otomatis kalau ke warung dia udah ambil-ambilin sendiri apa yang dia mau. Tapi BTW ini aku beli cuma 5.000, dapat banyak banget ya, karena aku belinya itu yang 500-an. Nah, jajannya bisa dibikin kacamata ya. Aduh, cantiknya anak aku. Nah, ini kalau nggak nangis aku juga nggak bakalan nganterin ke warung ya, karena panas banget teman-teman. Biasanya itu dia kalau jajan nungguin ayahnya pas pulang dari kerja ya, jadi pas jam istirahat gitu sekitar jam 12 itu dia pulang dan berangkat lagi jam 1 siang. Dan karena ini tadi dia nangis kejer karena mau ikut ayahnya, jadi terpaksa ini aku selimur-selimurin ya teman-teman, atau ini buat dia diem gitu biar nggak nangis lagi. Ini aku ajakin aja ke warung. Anak aku kalau udah nangis itu di level langsung 10 gitu teman-teman. Jadi enggak di level 1, 2, 3 dulu gitu ya, langsung aja dia di level 10 ya, nangisnya pokoknya kenceng banget ya. Pokoknya itu tetangga-tetangga aku itu udah pada paham, soalnya dia kalau nangis kayak gitu ya nakutin gitu teman-teman, tapi diemnya itu gampang ya seperti inilah, karena udah terbiasa ya dari kecil. Jadi iya, karena emaknya jadi aku tahu ya teman-teman. Oke lah, lanjut ya teman-teman. Ini tadi anak aku tinggalin karena dia udah dapat jajan dan udah moodnya baik lagi. Ini aku jam 12 ini udah azan zuhur ya, tapi aku belum masak karena tadi juga enggak belanja, karena tadi kan agak rewel ya anak aku, jadi aku masak seadanya aja ya teman-teman. Ini aku cuman metik daun singkong yang di kebun, terus aku juga cuman punya sisa tahu ya, itu pun cuma 5 biji sisa tahu yang kemarin. Tapi ya tanggung ya teman-teman, mau digoreng juga kayaknya tanggung ya karena 5 biji doang. Jadi ini aku mau campur-campurin aja. Sebenarnya suami aku itu paling nggak suka kalau menu yang dicampur-campur kayak gini ya, apalagi ini nggak nyambung teman-teman. Tapi ya udahlah ya, masakan istri pasti dia doyan lah ya. Nah, ini aku lagi matikin cabai teman-teman, karena tadi aku nggak belanja dan nggak ada stok cabai di dapur, jadi ini aku petik aja di kebun ya. Nah, ini aku metiknya cuma 3, ini belum matang-matang sebenarnya, tapi ini udah pedas teman-teman. Ini udah metik-metiknya ya teman-teman. Nah, ini aku tadi ngambilnya 3, tapi yang dipakai cuma 1 biji yang kecil pula. Aduh, udahlah ya, biarin aja lah, terserah aku ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau motongin tahunya. Ini aku potong kecil-kecil aja biar kelihatan banyak gitu ya. Pokoknya bahan-bahan apa aja kalau udah di tangan istri ya jadi ya teman-teman, bikin apa aja gitu. Kalau ini ada santan juga, ini aku bakal kasih santan ya, tapi karena di rumah nggak ada santan, nggak ada kelapa gitu ya teman-teman, jadi aku dioseng aja. BTW ini udah matang
daun singkongnya. Ini aku langsung angkat aja ya. Nah, setelah aku angkat ini aku mau cuci lagi ya teman-teman. Iya, ini udah bersih, sebelum aku rebus juga ini udah aku cuci ya. Tapi ini biar sekalian cepet dingin gitu ya teman-teman, jadi aku sekalian rendam aja dan aku bilas-bilas gitu biar cepet adem, karena setelah ini aku mau peras terus aku mau iris-iris. Ini aku iris-iris ke tipis ya teman-teman, kecil-kecil gini biar nggak keloloden pas dimakan. Kan nggak lucu ya kita makan terus sambil sisirin satu-satu, nanti bakalan lama. Kalau kayak gini kan udah tinggal lep-lep gitu ya, jadinya lebih praktis. Nah, semenjak suami aku di rumah aku jadi sering masak ya teman-teman. Tadinya itu aku nggak bisa masak teman-teman, jujur ya, tapi sekarang kan gampang ya, ada Google, ada YouTube. Jadi kalau nggak tahu atau lupa resepnya ya udah tinggal ceklik-ceklik aja, cari di YouTube gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjutin buat tumis-tumis dulu ya ini perbumbuannya. Nah, ini aku masaknya belum kelar tapi suami aku udah pulang ya teman-teman, karena udah waktunya dia istirahat. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, suami aku itu woles orangnya ya. Nah, setiap hari juga kadang aku dadakan gitu ya teman-teman, masaknya itu pas dia udah pulang baru aku masak ke dapur gitu ya, karena anak aku itu terkadang minta ditemenin gitu, kalau sendirian itu dia nggak mau. Nah, kalau suami aku udah pulang itu gantian ya, jadi dia jagain anak aku, nemenin gitu. Nah, aku gantian gitu ya teman-teman, ganti posisi, aku langsung geser ke dapur buat masak. Jadi nggak masalah walaupun suami aku udah pulang tapi aku belum kelar masak ya, disempetin aja. Kalau nggak sempet ya paling dadar telur itu nggak apa-apa ya, dia nggak masalah. Lanjut ya guys, jangan lupa dibumbuin. Ini aku tadi masukin garam dan penyedap rasa, pokoknya dirasa-rasa aja ya. Ini kalau menurut kalian kurang asin, kurang apa ya, tinggal ditambah-tambahin ya. Yang suka micin biasanya nggak ketinggalan dikasih micin. Kalau aku nggak suka ya teman-teman, jadi aku nggak kasih micin. Pokoknya semua masakan itu aku nggak pakai micin. Semenjak aku hamil sampai sekarang itu aku nggak pakai micin. Tadinya ya pakai tapi nggak terlalu ya, karena kan tadinya aku di Jakarta jadi nggak tahu ya, makanya itu beli di warteg, jadi mau dikasih micin atau enggak ya nggak tahu gitu ya teman-teman. Yang penting itu yang dimakan itu enak rasanya aja gitulah ya. Nah, nggak kerasa ini udah jadi teman-teman. Nah, ini kayak gini ya tampilannya, jangan dilihat tampilannya ya teman-teman, ini enak sedep beneran teman-teman, ini sedep ya, apalagi kalau masaknya itu pedes-pedes, mantep. Oke, lanjut ya guys. Ini tadi suami aku kan pulang terus dia ke belakang ya, nggak tahu dia ngecek apa, biasa kalau pulang itu suka ke belakang gitu ya. Dan ternyata ini dia ngecek ke belakang ada yang ambruk. Ini pohon pisang teman-teman, pohon pisang itu ada 2 pohon, ambruknya itu ke atap ya, ke atapnya aku ini ya, ke atap dapur maksudnya. Aduh, ngomongnya susah banget. Nah, ini langsung udah ditebangin sama suami aku, dan ini aku habis masak lanjut buat bantuin ya. Ini sebenarnya tadinya mau aku ambilin daun-daunnya ya teman-teman, karena ini kan pohon pisang apa sih yang banyak bijinya ya, kalau di bahasa Jawanya mah gedang kelutuk teman-teman. Tapi karena udah kena hujan ini ya, kena gerimis gitu, dan ini kan udah ke tanah jadi kotor banget teman-teman. Nah, ini aku cuman ambilin yang bagus-bagus aja. Tadinya mau aku sisir semua ya, nanti bakalan aku kasihin gitu ke apa sih yang jualan nasi gitu, tapi kayaknya malas gitu ya teman-teman, dan ini udah banyak yang sobek-sobek, jadi ini aku nggak jadi gitu ya. Ini aku cuman ambil yang bagus-bagus aja buat mungkin nanti aku bikin lemper atau
bikin jajanan apa atau bikin pepes gitu ya teman-teman. Nah kalau udah mulai musim hujan kayak gini itu waspada ya teman-teman, karena banyak banget pohon-pohon yang kadang tumbang kayak di tempat aku kayak gini ya. Pokoknya waspada sebelum mulai musim hujan itu, yang punya pohon-pohon besar di sekitaran rumah gitu mungkin yang cenderung membahayakan di sekitar kita ya, itu lebih baik ditebang dulu ya teman-teman. Karena pengalaman aku ya teman-teman, jadi dari dulu ibu aku itu suka nanemin di pagar bumi gitu ya teman-teman, dibuat pagar tanah gitu loh teman-teman. Itu di belakang rumah ditanemin pohon-pohon gitu, kayak pohon petai Cina, terus pohon nangka, pohon mangga. Nah itu semakin besar sampai aku sekarang kan nggak terawat ya teman-teman, itu membahayakan ya. Itu kemarin ada yang ambruk dan nimpa ke dapur aku ya. Nah itu jadi ngerepotin gitu ya teman-teman, jadi bencana buat diri sendiri gitu. Karena apapun yang kita tanam ya, kalau kita nggak rawat ya bakalan merugikan kita juga ya. Jadi pas aku bersihin ini bareng suami di belakang itu ya teman-teman, suami aku itu udah bilang ini udah mau ambruk ke dapur. Nah yang mau ambruk itu pohon petai Cina ya teman-teman, itu pohonnya udah miring banget. Dan selang 1 jam setelah ini aku kelar beres-beres ini, terus aku makan. Habis makan itu aku tiduran di kamar ya teman-teman, dan hujan itu lumayan lebat. Nah pas itu ada suara kencang banget, ternyata itu ambruk teman-teman, benar kata suami aku ya. Untuk cerita lengkapnya aku lanjutin di video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.